Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya, mudah-mudahan ibadah panjenengan sedaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan, di maghfirah seluruh dosa-dosanya, yang juga cita-citanya belum tercapai, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dituangkan rezekinya. Mudah-mudahan juga yang memiliki banyak masalah, banyak beban dalam kehidupan, beban mengajar yang berlimpah, koreksian yang banyak, beban hutang yang berlimpah, mudah-mudahan dilupakan hutang itu oleh yang menghutangkan. Dan yang belum jodoh, mudah-mudahan dipertemukan jodohnya Allah Subhanahu. Memang akhir zaman ini jodoh agak susah dicari. Tapi kalau panjenengan jomblo berkepanjangan dan bersabar, insya Allah jaminan surga Allah. Anda tidak perlu khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya lenggah mawon kersane kados kiai tenanan. Bukan dekan hari ini. Biar ada bayarannya. Alhamdulillah, ja'alana Allah alaikum minal a'idhin wal fa'idhin wal makhbulin kullu amin wa antum bi khair. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ramadan telah berlalu Bapak Ibu. Ramadan telah kita laksanakan, maka ada sebuah kekhawatiran bahwa ibadah kita tidak diterima pada saat itu. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lagi pada bulan Ramadan berikutnya. Makanya ada nyanyian, setiap habis Ramadan hamba rindu lagi Ramadan. Malena ada ibu-ibu. Saat-saat pada beribadah tak terhingga nilai amalnya. Mana tiba-tiba setiap habis Ramadan hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Beri hamba kesempatan, insyaallah barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa radhifa anhu rajulin, kata Rasulullah, dakhala alaihi Ramadan qabla an yughfar lahu. Rugi seseorang andai kata datang bulan Ramadan pada mereka, pada dirinya, qabla an yughfar lahu, tetapi tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah.
Tapi insya Allah panjenengan semua, walaupun kita tidak saling menyaksikan, insya Allah dijamin oleh Allah panjenengan dimaghfirah oleh Allah, karena Allah telah mendeklarasikan dalam ayat qudsinya, apa kata Allah, idza shamu syahrul ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa kharaju ila idikum, keluar dia melakukan, melaksanakan, melangsungkan sholat Idul Fitri, maka Allah mendeklarasikan diri pada saat itu, memanggil seluruh para malaikat, ya malaikati kullu amin yathlubu ajruh, para malaikatku siapa yang mencari dan beramal, yathlubu ajruh, tetapi hanya menghadapkan dan mengharapkan taqarrub ila Allah, kedekatan kepada Allah, inni qad ghafartu lahu, maka sesungguhnya pada hari ini sudah saya hapus dosanya pada Allah. Hablum minallah. Kalau kepada manusia nunggu ada lontong, opor ayam, sehingga harus ada halal bihalal. Gampang, gampang. Datang pangeran panjenengan, baca istighfar, apalagi di bulan Ramadan, insya Allah sudah selesai. Lihat terlalu nyaring ini. Apalagi Rasulullah SAW juga menjamin man shoma imanan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu di situ ada sebuah conditionality, Bapak Ibu. Apa conditionalnya? Yang pertama adalah imanan wa ihtisaban, iman dan disertai ikhlas hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru panjenengan mendapatkan maghfirah. Apa tandanya ikhlas? Tentu saja tidak blunder, tidak merasa lapar, dahaga, kemudian di expose, lapar saya, haus saya, apalagi digantungkan untuk tujuan lain, misalkan untuk dietary agar supaya sehat kalau puasa. Jangan, Ramadan adalah untuk kita menjalankan ibadah. Apa kata Allah? As-shaumu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku dan aku yang langsung menilainya. Para sedaya, yang dinamakan ikhlas ini sangat sulit. Ini yang paling susah. Istiqomah masih mudah. Panjenengan istiqomah mengajar, istiqomah mengaji, istiqomah belajar, masih mudah. Tapi kalau sudah ikhlas, ikhlas memberikan kepada orang yang tidak pernah memberi, ikhlas memaafkan orang yang tidak pernah memaafkan, ikhlas panjenengan memberikan salam kepada orang yang tidak pernah memberikan salam, ikhlas panjenengan WA sama orang centang dua tidak dibalas, tetap saja WA, tidak apa-apa, itu ikhlas. Kira-kira makanya kalau kirim minal aidin wal maqbulin, ya kalau bisa WA itu ya minimal ada adresnya, ada namanya. Jangan sampai pakai notis kami sekeluarga, sekampung, senegara menyampaikan minal aidin wal maqbulin. Itu kalau ada orang kritis pasti dia bilang salah alamat. Panjenengan hapus, kirim lagi stiker itu, kok dihapus? Baru kalau bisa yang terhormat Bapak Gus Budiono, dalam hal ini kami
minal aidin wal faidin nyon balaun dan setan. Nah, ini masih belum lengkap sebenarnya. Yang paling utama ikhlas kalau salam-salaman ini mungkin dan salam-salam. Kalau biasa jangan sampai terlalu cepat gini. Kalau sesama jenis tatap wajahnya minal aidin wal faidin wal makmunin, mohon maaf yang kemarin sebagai pimpinan saya ngasih SKP jelek, mohon maaf gitu. Harus ada topiknya permohonan maaf, itu adab daripada bermohon meminta maaf. Kalau saya di lapangan tenis Bangka Punten Prof Senggata kemarin wayang lembut, tapi saya arani teduh. Saya sampaikan itu harus ada. Nah, yang DS juga begitu. Ibu mohon maaf sebab dokumen tidak lengkap. Saya menyadari panjenengan menilai kurang. Harus ada begitu. Dalam agama ikhlas itu fi'ilnya akhlaso wa yakhlisu. Akhlaso itu ya saling melepaskan, saling iman. Sedangkan masdarnya ikhlas. Ini menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ikhlas itu maksudnya melakukan sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga walaupun tidak terlampau diapresiasi oleh orang, tidak terlampau dihiraukan oleh orang, panjenengan tetap ikhlas. Produktiviti terus dikembangkan. Apalagi tahun ini pimpinan Universitas Jember insya Allah akan mencanangkan PTNBH. Kalau sudah PTNBH, tidak hanya program aktivitas yang diotonomikan, tetapi termasuk aset-aset yang ada, kecuali tanah universitas ini sudah otonomi. Makanya di sepanjang jalan nanti akan ada, bisa jadi yang namanya Unij Maret seperti Unipar, itu kan ada Unipar Maret, ada hotel, ada ini, bisa jadi di tempat ini dibangun apa ini dan itu, sampai teman-teman menyampaikan barangkali Pak di depan kita bangun hall, di bawahnya ada ya istilahnya Maret kecil, karena di situ banyak berlalu. Ikhlas ini penting dalam sebuah ilmu yang kita pelajari sekarang. Ikhlas ini telah diadopsi oleh The Josephson Institute of Ethics di Kentucky, US. Ada seorang yang namanya Profesor Dr. Thomas Lincona. Panjenengan masuk ke Google Profile, masuk ke Scopus Author Profile, he is still alive. Dia masih hidup. Apa kata beliau? Dia menulis sebuah buku dengan judul The Six Pillars of Characters. Ada 6 pilar daripada karakter manusia. Dalam sebuah karakter di situ digambarkan, yaitu terkait dengan trustworthiness. Itu yang pertama. Yang lain caring, responsibility. Dalam trustworthiness itu ada yang namanya sincerity, dalam keikhlasan. Kalau sudah ikhlas, pasti gandengannya sabar. Kalau sudah sabar, orang itu biasanya tidak stressful. Kalau sudah stressful, hipertensinya tidak terjaga. Muncul sudah penyakit-penyakit bawaan kalau panjenengan gampang stres. Saya kira di sini banyak ahli. Nah, ini diadopsi Bapak Ibu. Yang namanya karakter building education ini diadopsi sekarang dalam sebuah kurikulum
yang namanya kurikulum, karakter based kurikulum berbasis karakter. Maka Nadiem Makarim tidak lagi terlampau menekankan kepada kepentingan untuk kuliah. Sadar proses dalam konteks ini, ya kuliah terus misalkan sampai mengajar 46 SKS 1 minggu tidak berhenti. Panjenengan akhirnya banyak beban dalam hidupnya, ngajar mulai linjing atau sontak panjenengan ngajar kelelahan di sore hari. Akhirnya panjenengan temperamen marah-marah kepada mahasiswa panjenengan, sehingga kalau 5 menit terlambat langsung tutup pintu, siapa di luar, keluar, bikin aturan dosen karena sudah ada 5 menit terlambat tidak boleh masuk. Akhirnya satu saat keesokan harinya 14 tidur, dosen ini terlambat Bapak Ibu, dan mahasiswa protes, Bapak Ibu sanjangi panjenengan pun terlambat 5 menit Bapak Ibu baru masuk. Nah, apa kelas sudah dimulai? Ya itu berarti kan saya tidak terlambat, kelasnya dimulai. Oh, berarti dosen pasalnya hanya 2, Pak. Pasal 1 dosen tidak pernah salah, pasal 2 kalau salah kembali ke pasal 1. Alhamdulillah ada guru saya protes lagi. Maka akhirnya Rasulullah SAW diutus ke dunia apa? Innama bu'istu makarimal akhlak. Ini yang pertama. Karakter ini yang penting, Bapak. Karakter yang di situ ada yang namanya sincerity, ikhlas, sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin pada saat sekarang Hari Kartini. Makanya mulai upacara kemarin saya kata Pak Kusala, ini temanya Kartini Prof. Ya, saya harus mengatakan Happy Kartinis Day. Kartini itu menulis buku apa yang ditulis oleh James Heinrich Abandon, namanya apa kemarin? Door Christenen to Light. Dari gelap masuk ke terang. Ini ada di kemarin. Mudah-mudahan setelah PTNBH kita bisa memanfaatkan potensi yang ada sehingga pembukaan prodi baru lebih fleksibel. 2 hari malam yang lalu saya dengan Pak Rektor, tolong Pak David di matematik buka yang namanya program studi data science dan program studi aktuaria yang kreatif-kreatif. Tolong di biologi, Pak Fuad tadi mengatakan mungkin biologi apa Pak Fuad? Engineering. Di fisika apa penginderaan jarak jauh masuk ke fisika, sebenarnya itu masuk geografi. Kimia masuk apa? Karena dengan mudah begitu PTNBH membuka dan menutup prodi baru, sehingga yang kira-kira animo masyarakat rendah ditutup, yang bagus ditinggikan, sehingga ini akan memberikan kesejahteraan bagi semua. Maka mari kita ikhlas dalam konteks sekarang ini, karena ikhlas ini menjadi modal kita untuk melakukan kinerja yang produktif, termasuk ikhlas kita kepada teman saling memaafkan sekarang ini. Dan inilah maka kata Rasulullah, apa ala ukhbiruka bi afdali akhlak, mau saya ceritakan akhlak yang bagus. Yang pertama taswilu maqtu'atan, yaitu menyambung kembali silaturahmi yang terputus. Makanya pensiunan diundang. Alhamdulillah ini Pak, kita lihat Pak Sumardi masih sehat, pensiun. Kemudian ada Prof Darmaji, lama tidak ketemu. Kemudian panjenengan
dengan harus ikhlas. Rangkul dia karena dia buru-buru itu. Jangan hanya dengan WA, tak cukup ya. Istilahnya Gus Fikri kemarin, kalau tangan tidak bisa menggapai, kaki tidak bisa melangkah, kan setrum Pak itu. Kalau WA seperti ini. Yang kedua adalah wututi maka memberi kepada yang belum pernah memberi. Dan terakhir adalah wa'fu amman dzalamak, yaitu memberikan maaf kepada orang yang telah menzalimi. Mudah-mudahan keluarga MIPA menjadi keluarga yang guyup, yang rukun, senasib sepenanggungan. Mudah-mudahan kita mampu produktif, kita mampu menunjukkan rekognisi kita yang terbaik, ekselensi kita yang terbaik, tidak hanya mengajar saja, tapi juga melakukan riset, tapi juga melakukan social services. Karena itulah Toward Research University adalah merajut 3 hal. Sehingga dosen harus ahli di bidang A, kemudian mengajarnya A, meneliti A, mengabdikan dia juga A. Jangan siksa Bapak Ibu. Kalau siksa panjenengan itu mengajar A, mengabdikan B, meneliti C, itu namanya dosen ahli segala bidang kecuali bidangnya sendiri. Itu MSI, master sembarang di software. Paham kira-kira? Ini penting. Ini mudah. Ayo kita. Makanya saya ingin dengan panjenengan, dimanapun tempatnya panjenengan, ketemu saya, kasih masukan, kasih lewat WA yang memang dia bakatnya lewat WA, tidak apa-apa. Verbalistik ketemu langsung tegur, tidak apa. Kita harus agak fleksibel sekarang. Kalau tidak, dan berbanyak bahagi. Kalau ketemu tersebut, ini yang paling penting. Insya Allah inilah yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan yang pertama ini sengaja memang saya ingin menyampaikan supaya panjenengan bisa memahami untuk bagaimana saya di depan panjenengan. Insya Allah mudah-mudahan 4 tahun ke depan kita akan aktif, dan kemudian akan ada mahasiswa dan dosen datang baru. Saya yakin di matematik ada 5, di tempat lain insya Allah yang baru ada 15 orang. Dan saya dengan Pak Fuad juga telah membentuk yang namanya akselerasi international recognition yang dinamakan GRID oleh Pak Fuad. Terima kasih Pak Fuad. Apa namanya GRID itu Pak? Ya, Global Recognition International Advancement, ya, tim. Alhamdulillah pula yang namanya fisika sudah unggul. Ya walaupun tidak ada muridnya, tidak apa-apa. Akhirnya kemarin saya nyuruh Prof. Slamin, ada satu ini. Akhirnya bagaimana Pak Bowo itu? Alhamdulillah ada satu. Terus SPB-nya Pak Bowo kemarin mengukur kan, katanya mau minjemin, tolong ya pinjam lah. Alhamdulillah satu. Kemarin dengan Bu Hari saya ke SMA 2, katanya mau daftar 1 fisika, 1 matematika. Saya terus ketemu dengan MBMK. Jadi terima kasih Pak Jito, guru saya. Beliau juga dari pendidikan, sehingga saya merajut dengan MKKS, dengan MBMK. Makanya saya sudah mendora besok pada saat Judisdo. Kenapa? Karena saya mengatakan praktisi atau alumni, dia akan memberikan testimoni bahwa orang MIPA bisa menjadi seorang guru lewat PPK, lewat PPG, maksud saya. Insya Allah mudah-mudahan. Sehingga kalau misalkan kita mampu menciptakan sebuah prodi-prodi baru yang manis-manis, ya katakanlah standar kita punya mahasiswa 2000, insya Allah mampu kita meningkat. Jadi betul juga
telah menyampaikan ada sekitar 8.204 untuk pengadaan barang. Ya, untuk prodi-prodi yang ada, insya Allah dalam waktu dekat akan datang itu untuk penguatan terutama sustainabilitas, termasuk yang terbaru ASIPIN biologi telah mendapatkan. Ya, insya Allah biologi juga akan mendapatkan insentif dari Bapak Rektor. Kemarin saya hadir di acara tasyakuran pendidikan matematik, katanya mudah-mudahan itu mendapatkan 200 juta insentif, tapi tidak untuk giling-giling kebrik-kebrik, boleh agak sedikit excursion, hanya harus disertai program akademik. Contohnya international conference ke East Timor misalkan, supaya coba ke sana itu kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti matematik tahun ini Bu Hari insya Allah akan mengawalnya supaya unggul semuanya pakai suara dengan Bu Ika S1 maupun S2. Insya Allah mari kita coba. Jadi leadership yang akan saya terapkan, leadership yang mengayomi, leadership yang sama, senasib sepenanggungan dimanapun menjadikan saya melakukan kesalahan, ditegur. Dan khususnya kali ini saya menyampaikan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.